Perkara Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yang yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Siap. Belum, nanti update masalah hari ini sudah ada pemeriksaan lagi, nanti kami update pada teman-teman. Pak, terkait prostitusi. Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu ya sudah menyampaikan bahwa mereka menolak ya. Kami belum melakukan gugatan, mereka sudah menolak. Artinya ini kan ada apa-apanya nih kan. Tahun 2026 ini ya, saya bersama Mas Dr. Roy Suryo itu kami sama-sama mencanangkan bagaimana kita berdua ini membantu negara untuk menyelesaikan kasus kontroversi ijazah Joko Widodo. Jadi konsep kami di tahun 2026 itu adalah menyelesaikan kasus kontroversi ijazah ini demi martabat bangsa dan negara ini. Kita ingin, visi misi kita di tahun 2026 ini adalah kita ingin agar kasus kontroversi ijazah ini selesai dengan bermartabat, menjaga martabat semuanya, semua pihak yang terlibat ya, baik dari kami yang ditersangkakan maupun dari pihak mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga ya. Kita bermaksud, kita bertujuan untuk membantu negara ini. Nah, salah satu hal yang ini akan menjadi sebuah, mudah-mudahan ini terobosan ya. Ini sebuah breakthrough yang saya bersama Mas Roy Suryo itu lakukan, itu adalah melakukan gugatan sengketa kepada PPID Polda Metro Jaya melalui sidang KIP ya, yang Komisi Informasi yang relevan dengan Polda Metro Jaya yaitu DKI Jakarta. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan akta registrasi sengketa ya, akta registrasi sengketa sudah kami dapatkan yang saya bacakan ya. Jadi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Mengapa kami ke KIP DKI Jakarta? Sekali lagi karena yang menyampaikan laporan polisi kepada kami itu ke Polda Metro Jaya. Jadi relevansinya adalah pada KIP DKI Jakarta. Akta registrasi sengketa pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026 telah dicatat dalam buku registrasi sengketa informasi perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan nomor 00225 KIP DKI PS 2026 yang diajukan oleh KRMT Roy Suryono Todiprojo dan Tifauzia Tiasuma atau saya sendiri Dr. Tifa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Kepolisian Daerah Metro Jaya atau Polda Metro Jaya, selanjutnya disebut sebagai termohon. Penetapan hari sidang sengketa tersebut akan dilakukan setelah permohonan tersebut selesai dicatat di dalam buku register sengketa informasi. Komisi Informasi akan memberitahukan perihal penetapan hari sidang kepada pemohon dan termohon. Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, sejak kami mendapatkan akta registrasi ini, maka sidang sengketa antara saya, Dr. Tifa dengan Bapak Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya itu akan segera berlangsung dalam hitungan hari. Dan insya Allah bersama dengan saya adalah tim pembela Dr. Tifa atau TPDT yang koordinatornya Pak Abdullah Katiri, dan bersama Pak Burhanuddin, Sarjana Hukum, kemudian Pak Dedi Suardadi, kemudian Pak Denny Apriandi, dan Pak Muhammad Rifai beserta dengan berorganisasi nanti bersama dengan tim Troya ya, tim Tifa Roy's Advokat dan Tokham, yaitu tim pribadi dari Pak Roy Suryo. Nanti kami akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk maju dalam sidang tersebut. Nah, adapun materi yang kami sengketakan itu adalah terkait dengan apa yang sudah disampaikan berkali-kali oleh Polda Metro Jaya sendiri, yaitu 709 dokumen bersama dengan 1 ijazah Joko Widodo yang saat ini posisinya disita oleh Polda Metro Jaya. Nah, Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu ya sudah menyampaikan bahwa mereka menolak ya.
Kami belum melakukan gugatan, mereka sudah menolak. Artinya ini kan ada apa-apanya nih kan. Belum kita gugat, mereka sudah menolak. Jadi mereka sudah merilis bahwa Polda Metro Jaya menolak permintaan Roy Suryo CS atas 709 barang bukti ijazah Jokowi. Ya. Nah, kami berpegangan kepada undang-undang. Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mempersyaratkan bahwa dokumen yang menjadi area publik ya itu adalah punya kewajiban untuk dibuka. Apalagi kami legal standing kami itu jelas bahwa kami ditersangkakan atas dasar 709 dokumen ini. Artinya legal standing kami itu sangat jelas. Legal standing kami berdua itu sangat jelas. Dan apalagi beberapa kali ya di dalam beberapa kesempatan termasuk pada gelar perkara, Polda Metro Jaya sudah berkali-kali berulang kali itu menyatakan tentang 709 dokumen bersama dengan 130 saksi, bersama dengan 25 ahli ya. Dan justru itulah yang membuat kami berpikir bahwa Polda Metro Jaya ini memberikan clue kepada kami untuk melakukan investigasi atas 709 dokumen ini, dan itu kami lakukan. Kami berdua ini peneliti, jadi jangan dikasih barang, jangan dikasih data gitu ya. Tentu saja kami sudah melakukan investigasi terhadap 709 dokumen ini ya, termasuk supaya masyarakat semuanya tahu ya bahwa ada surat yang sudah kami layangkan dalam hal ini ke UGM ya. Itu tertanggal dan kemudian oleh UGM itu dijawab itu tertanggal 21 Juli tahun 2025. Jadi pada saat itu kami sudah meminta kepada UGM untuk mengeluarkan 709 dokumen tersebut. Lalu mereka, UGM, itu sudah menjawab dengan memberikan lampiran surat mereka kepada Polda Metro Jaya. Dari 709 dokumen itu, mereka memberikan daftar 505 dokumen. Tetapi anehnya, 505 dokumen itu, sebagian besar itu mereka hitamkan. Ya, sebagian besar itu mereka hitamkan. Nah, ini juga masih menjadi tanda tanya di kami. Yang menghitamkan ini siapa? Apakah pihak UGM? Ya, apakah pihak Polda Metro Jaya? Ya, artinya ini mereka sebetulnya adalah mengikuti undang-undang, tetapi hanya sebagian. Nah, ini kan sesuatu yang sangat aneh sekali lagi. Sebab mereka itu mengikuti undang-undang karena undang-undang mempersyaratkan mereka memberikan dokumen publik ya kepada siapapun juga yang memberikan permohonan. Tetapi anehnya adalah sekali lagi mereka memberikannya sepotong-sepotong karena sebagian besar dari dokumen tersebut mereka hitamkan. Nah, ini nanti pada sidang KIP itu sebagaimana yang sudah terjadi dan sudah sukses ya, yaitu seorang ilmuwan administrasi publik bernama Pak Dr. Bonatwa Silalahi bersama juga ada tim Bon Jovi ya yang dimotori oleh Dr. Leoni Lydia ya, seorang ahli IT. Itu juga sudah melakukan hal yang kurang lebih sama tetapi dengan konsep yang berbeda. Tujuan mereka adalah ijazah ya, dan kemudian mereka diberikan keberhasilan yaitu ijazah itu keluar kan gitu ya. Nah, sekarang untuk kami sendiri, kepentingan kami berdua, saya dan Mas Roy Suryo adalah 709 dokumen ini. Ya, 709 dokumen ini, dan analoginya adalah kalau Pak Dr. Bonatwa Silalahi, Ibu Dr. Leoni Lydia dan kawan-kawan Bon Jovi itu mendapatkan hak wewenang sebagai warga negara untuk mendapatkan dokumen yang mereka minta, maka tentu saja di sini pun analogi akan berlangsung. Sehingga kami pun juga insya Allah demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan bangsa dan negara ini kami akan bisa mendapatkan 709 dokumen yang ditolak oleh Polda Metro Jaya. Nah, oleh karena itu maka kami maju kepada sidang sengketa KIP ini. Dan tujuannya adalah mudah-mudahan dengan cara ini maka kita bisa bersama-sama menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Karena sebagaimana juga yang sudah saya sampaikan juga pada salah satu sosial media di X saya sampaikan bahwa kunci penyelesaian kasus kontroversi ijazah ini terletak pada 3C. Ya, 3C. Clean, clear, credible. Ya. Jadi clean dokumen, ya. Clear prosedur dan credible saksi dan ahli. Kredibilitas saksi dan ahli. Dan itu yang akan kita kejar sampai
kasus ini selesai, ya. Nah, pada kasus sengketa yang nanti akan kami majukan pada sidang KIP ini kita berhubungan dengan clear dokumen, ya. Jadi dokumen yang 709 dokumen ini harus clear betul. 709 dokumen ini harus clear betul. Maka pada tahapan pertama yang kami minta, jadi kami akan step by step ya, bukan langsung begitu aja. Jadi tahap pertama yang kami minta pada sidang tersebut adalah daftar 709 dokumen tersebut. Daftar 709 dokumen tersebut sebagaimana yang sudah kami minta kepada UGM dan diberikan daftar tetapi dihitamkan ini. Nah, dari daftar ini ya sebagai peneliti dan kami juga sudah punya network dan sudah kami mulai ya penelitian kami terkait dengan 709 dokumen itu, maka insya Allah kami akan membantu negara ini untuk membuka misteri maupun jawaban-jawaban yang diperlukan untuk menjawab kontroversi yang terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo ya. Itu. Lalu berikutnya sebelum nanti kepada para PH, saya sampaikan bahwa sesungguhnya permintaan kami itu tidak mengada-ada. Satu, jelas ada undang-undangnya, ya nanti Pak Al-Katir akan sampaikan undang-undangnya. Kedua adalah hak kami sebagai tersangka. Jelas sekali kami punya legal standing. Kedua adalah hak kami sebagai warga negara yang mendapatkan perlindungan undang-undang keterbukaan informasi publik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita semua 280 juta rakyat Indonesia ini sudah tersandera semua dengan kasus ijazah ini. Ini di luar dari persoalan kriminalisasi atau ancaman pidana dan segala macam. Yang itu pun juga sudah kami lakukan penelitian ya, dan kami juga sudah bisa menjawab dalam hal itu. Nah, tetapi dalam kasus ini maka kita nomor satu itu akan melakukan clearing terhadap dokumen ini. Kita akan membuat dokumen ini sejernih mungkin, sebenar mungkin ya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan, andai kata memang nanti Polda Metro Jaya bersikeras ya, artinya atau pihak Joko Widodo bersikeras untuk membawa kasus ini ke sidang pengadilan, kami dengan senang hati akan menyampaikan hasil penelitian kami terkait dengan 709 dokumen. Dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Pak Joko Widodo. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada semua institusi yang terlibat di dalam polemik ijazah ini ya. Bukan hanya UGM, tetapi juga sekolah SMA-nya, SMP-nya, SD-nya, murid-murid yang ada di sana, guru-gurunya, dosen-dosen, tendik, orang-orang yang mengaku sebagai teman-teman Pak Joko Widodo mulai dari teman SD, SMP, SMA, kuliah, tetangga, keluarga, dan semuanya kami sudah persiapkan dan kami sudah tahu jawabannya. Karena investigasi kami, penelitian kami sudah cukup lengkap terkait dengan 709 dokumen ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya awal mulanya ya, kenapa kami melihat bahwa kasus ini harus dibantu nih oleh kami para peneliti untuk selesai. Sebab sebetulnya clue dari 709 dokumen ini ya, masyarakat Indonesia supaya tahu, clue-nya itu adalah pada tanggal 22 Mei 2025. Clue-nya di situ. Karena pada saat itu adalah konferensi pers yang dilakukan oleh Barreskrim, ya, Mabes Polri, dalam upaya untuk menghentikan dumas aduan masyarakat dari TPUA. Mereka mengadakan konferensi pers dan mereka mempresentasikan setidaknya 55 dokumen dari 709 dokumen yang saat ini ada di Polda Metro Jaya, ya. Oleh karena itu maka 55 dokumen itu yang sudah dipresentasikan oleh Barreskrim itu sudah menjadi dokumen publik. Nah, dengan demikian maka 664 sisanya itu pun juga seharusnya menjadi dokumen publik. Ya. Asumsinya adalah kenapa Barreskrim waktu itu hanya mempresentasikan 55 dokumen saja dan bukan 709 dokumen? Karena soal waktu. Ya kan? Karena soal waktu, karena mereka membatasi waktu untuk presentasi. Seandainya tidak, mungkin mereka akan menyampaikan 709 dokumen. Sehingga yang kami minta itu tidak mengada-ada sekali lagi. Yang kami minta itu jelas, clear, dan kita bersama-sama kepolisian dalam hal ini sama-sama membongkar
tentang kontroversi ijazah ini. Kemudian dari selain 709 dokumen itu, satu dokumen yang kami minta adalah ijazah Joko Widodo. Ya, jadi tetap kami minta ijazah Joko Widodo karena sampai dengan hari ini ya, sungguh pun Polda Metro Jaya menyatakan bahwa berkas itu sudah untuk yang kedua kalinya diserahkan kepada kejaksaan ya, tetapi dalam hal ijazah ini masih banyak sekali persoalan, apalagi ketika KIP ya sudah meminta kepada KPU Surakarta, KPU Jakarta maupun KPU Pusat untuk menyampaikan salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan untuk mendaftarkan diri menjadi wali kota Surakarta waktu itu 2 kali 2005-2010, kemudian untuk menjadi gubernur DKI Jakarta dari kader PSI yang namanya Dian Sandi ya. Saya mengesampingkan karena itu bukan, saya anggap itu bukan fakta. Yang saya perhatikan, yang saya jadikan sebagai sebuah evidence ya atau data ya, itu adalah pertama adalah versi ijazah yang dikeluarkan oleh UGM sendiri secara resmi. Dikeluarkan waktu itu oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2022 bulan Oktober. Kemudian setelah itu adalah dokumen yang disampaikan, 2 dokumen yang disampaikan ya, 2 jenis loh ini. 2 versi ijazah yang disampaikan oleh Bareskrim. Versi pertama adalah versi yang ditampilkan di layar ya, di layar. Ini versi pertama dan ini versinya beda. Dan kemudian versi kedua yang ditampilkan di pojok yang dipegang oleh kerabat dari Joko Widodo. Ini juga versinya beda. Selain itu tambahan lagi adalah versi ijazah yang dikeluarkan oleh KPU. Ini adalah versi salinan dari yang diterima oleh Pak Bonatua Silalahi. Nah, inilah yang membuat kami bersemangat sekali ya untuk menyelesaikan kasus kontroversi ijazah Joko Widodo karena kami sudah mendapatkan jawabannya ya. Nah, jadi itu yang pertama kali untuk saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia melalui media-media yang hadir ini adalah bahwa kami sekarang di tahun 2026 akan melakukan sebuah breakthrough atau terobosan, yaitu kami melakukan sengketa kepada Polda Metro Jaya dalam kaitan dengan 709 dokumen. Dan insya Allah apa yang kami lakukan ini bukan hanya sekedar untuk membebaskan kami dari belitan kriminalisasi yang tak berujung seperti sekarang, bukan, tetapi betul-betul demi martabat bangsa dan negara ini, serta menjaga marwah dari keadilan berdasarkan undang-undang negara yang kita cintai itu ya. Kemudian yang kedua ya, ini mau dibahas dulu tentang ini pasal-pasal atau langsung? Pasal-pasal. Oke. Yang kedua adalah tentang bahwa pada tanggal 30 Maret ya, saya termasuk saya itu menerima salinan ya, menerima tembusan itu tanggal 30 Maret ya 2026 itu tembusan dari Polda Metro Jaya ya 30 Maret 2026 kami menerima tembusan ya yang ditujukan kepada Kajati Daerah Khusus Jakarta. Ini menarik sekali karena ternyata surat tembusan ini adalah sprindik baru, surat perintah penyidikan baru ya, baru yang berbeda dengan sprindik lama yang berjalan sejak 30 April 2025, di mana kami mengikuti selama 1 tahun itu ya, mulai dari kami diperiksa sebagai klarifikator untuk mengklarifikasi, lalu naik menjadi saksi, lalu naik lagi menjadi terlapor, lalu naik lagi menjadi tersangka. Itu adalah berdasarkan sprindik lama. Lalu pada tanggal 30 Maret 2026 pada saat berkas itu oleh Polda Metro Jaya diserahkan kepada kejaksaan, mereka memunculkan sprindik baru. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Berarti Polda Metro Jaya itu menerbitkan 2 sprindik dan itu tidak bisa. Karena kalau ada sprindik baru, maka sprindik lama itu gugur. Artinya apa?
dengan sprindik baru ini, maka status kami sebagai tersangka itu beserta berkas-berkas semuanya yang katanya kurang lebih 5 meter itu yang dibawa dari Polda ke Kejaksaan itu pun juga sudah tidak berlaku lagi. Sehingga ketika Polda Metro Jaya itu mengeluarkan sprindik baru, maka persoalan ini, kasus hukum ini harus dibawa ke titik nol. Dasar apa yang kami sampaikan selain persoalan sprindik yang nanti akan diperjelas lagi ya secara undang-undang oleh para pihak kami. Apalagi ketika kemudian setelah kami pelajari isi dari sprindik ini memuat pasal-pasal yang mentersangkakan kami atau pasal-pasal yang kemudian menjadikan kami terjerat hukum itu ternyata pasal-pasalnya beda dengan sprindik lama. Nah ini kan aneh sekali. Jadi ada orang-orang, sekelompok orang yang ditersangkakan dengan pasal-pasal A, B, C, D ya pada sprindik yang satu, lalu kemudian tiba-tiba muncul sprindik baru dengan pasal E, F, G, H, tetapi orang yang ada di dalam surat sprindik baru ini itu orangnya sama, statusnya sebagai tersangka. Nah ini kan luar biasa ini. Ini adalah sebuah yang saya katakan sebagai kezoliman. Ini zolim ini. Kalau kita tidak bersama-sama memberikan katakanlah pencerahan kepada masyarakat, kami takut apa yang terjadi ini ya sebuah kesewenang-wenangan ini akan terjadi juga pada masyarakat yang lain gitu. Nah, menjadi sebuah presiden buruk sekali gitu ya. Nah, nanti selanjutnya akan diperjelas ya. Nah, terus yang menarik lagi pada sprindik baru ini ya, teman-teman, saya ingatkan ya bahwa sejak 30 April 2025 kami itu dilaporkan polisi oleh 5 pihak. Pertama adalah oleh mantan Presiden Joko Widodo, kedua oleh orang bernama Andi Kurniawan, ketiga adalah orang bernama Lei Cumanan, keempat adalah orang bernama Maret Samuel Sueken, ya. Yang dua orang Andi Kurniawan dan Maret Samuel Sueken itu nggak pernah ketahuan jati dirinya ya. Kalau Lei Cumanan sering sekali itu dia kemana-mana, ke podcast, ke media. Nah, sampai tanggal 15 Desember 2025 ketika gelar perkara, setiap kali saya diperiksa, baik saya sebagai terlapor, sebagai saksi maupun sebagai tersangka, saya selalu bertanya, mana Pak laporan polisi kepada pemeriksa? Saya tanya, saya mau tahu orang ini, Joko Widodo itu melaporkan saya dengan pasal apa? Andi Kurniawan melaporkan saya dengan pasal apa? Samuel Maret Sueken juga, Lei Cumanan juga. Itu tidak pernah diberitahu oleh mereka. Pada sidang pada gelar perkara 15 Desember 2026 itu baru 2025 baru kami diberitahu, itu pun cuma 5 menit. Ditunjukkan begitu aja, nggak boleh lama-lama. Tapi itulah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami jalan lain sehingga kami tahu ya, ini tidak usah kami sebutkan ya, yang jelas ada lembaga yang memberitahu kami secara resmi ya. Lembaga yang memberitahu kami secara resmi siapa melaporkan pasal apa. Alhamdulillah kami mendapatkan ya secara jelas ya, Joko Widodo itu melaporkan kami dengan laporan polisi apa, laporan polisi Joko Widodo itu melaporkan kami dengan pasal A, B, C, D, jelas ya, ini suratnya. Kami dapat ya setelah berkali-kali kami menjalani pemeriksaan yang sangat melelahkan ya. Kemudian kami juga dapat informasi dari sini, Lei Cumanan itu melaporkan kami dengan pasal apa, Andi Kurniawan dengan pasal apa, Maret Samuel Sueken dengan pasal apa. Yang ternyata, nah ini saya bongkar ya, bahwa ada 2 pelapor ya, Lei Cumanan dan Andi Kurniawan ya, yang menggunakan pasal 160 dan pasal 160 itu ternyata tidak berlaku kepada saya, Dr. Tifa, dan kepada Pak Roy Suryo. Jadi pasal itu tidak dikenakan kepada saya. Ya, kemudian yang kedua adalah dari Lei Cumanan pasal 28 ayat 2 itu sudah tidak ada lagi di sprindik baru. Artinya apa? Dari sejak awal yang namanya Andi Kurniawan dan Maret Samuel Sueken itu tidak melaporkan kami. Laporan polisi itu tidak untuk Roy Suryo dan tidak untuk Dr. Tifa. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan orang yang bernama Lei Cumanan ya, ini sudah digugurkan
Diabetes seringkali tak terlihat. Kayak saya. Hei, kamera! Tiba-tiba udah diabetes. Capek nak. Main yang lain ya. Yang diganti tuh gula kamu, Pak. Biar bisa remisi, ganti gula ke Tropicana Slim. Sekarang ada susu Diabetics dengan kromium, habatus sauda, dan multifiber yang bantu kontrol gula darah. Selangkah demi selangkah, remisi diabetes itu mungkin. Baru Tropicana Slim Diabetics Milk. Dari mantan presiden gampang aja. Dengan ilmu saya, kompetensi saya dalam bidang anatomi morfologi, di mana waktu bulan Februari 2026 saya sudah memberikan kesaksian ahli saya pada sidang citizen lawsuit di Surakarta. Dengan jelas waktu itu saya presentasikan hasil penelitian saya menggunakan model matematika untuk melakukan identifikasi terhadap foto Joko Widodo ini. Jadi berdasarkan penelitian saya yang sudah menjadi bukti hukumnya, yang sudah menjadi dokumen hukum abadi, karena saya sudah sampaikan kesaksian keahlian saya itu di sidang yang sangat terhormat pada sidang Surakarta, yang saya katakan bahwa menurut perhitungan saya foto ya berdasarkan ilmu perhitungan matematika, ini foto Joko Widodo yang ada pada ijazah ya itu berbeda 92,37% dengan foto Joko Widodo yang menjadi presiden. Jadi clear. Untuk itu sulit sekali untuk dari hal itu saja sudah sulit sekali untuk melanjutkan kasus ini kemana-mana gitu. Makanya